anna Muhammadar Rasulullah. Kisah laki-laki berkulit hitam itu bernama Bilal bin Rabah, yaitu sahabat Nabi yang sangat dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat membuat Bilal bin Rabah tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah kemudian meminta izin kepada sahabat Abu Bakar. "Wahai Khalifah, wahai Abu Bakar, aku minta izin." "Minta izin apa?" "Izinkanlah aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan." Lalu Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, "Tidak bisa, Bilal. Tolonglah wahai Abu Bakar. Tidak bisa, wahai Bilal. Aku tak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah." Bilal kemudian berucap lagi, "Izinkanlah aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, wahai Abu Bakar." "Tidak, Bilal, kecuali engkau punya alasan," kata Abu Bakar. Maka Bilal pun meletakkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah, melihat ke arah menara lagi, dan Bilal pun berkata kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan kepada Rasulullah, 'Ya Rasul, waktu sholat.' Atau Rasul yang gantian datang ke rumahku dan mengatakan, 'Bilal, waktu sholat.' Dan kami pun bersama-sama menuju masjid, dan kemudian aku naik ke atas menara, dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku tatap dulu wajah Rasulullah, dan aku melakukan itu sehari 5 kali, wahai Khalifah, dan itu berulang-ulang setiap hari. Tapi kini sudah tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku, wahai Khalifah?" Bilal pun sudah tidak mampu lagi membendung air matanya. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. "Kalau begitu alasanmu, silakan Bilal, engkau boleh pergi," kata Abu Bakar. Dan Bilal pun pergi ke Syam karena tak sanggup lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah berada di Syam. Dan pada suatu malam, Sayyidina Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Alangkah keringnya hatimu, wahai Bilal. Alangkah gersangnya hatimu, wahai Bilal. Sudah lama engkau tidak mengunjungiku. Sudah lama engkau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindumu terhadapku, wahai Bilal?" Begitu kata Rasulullah. Dan Bilal pun terbangun dari tidurnya dan berderai air matanya. Kemudian dia menangis dengan sangat keras, dan seluruh saudara-saudara Bilal berkata kepada Bilal, "Ada apa, wahai Bilal? Ada apa dengan engkau ini, wahai Bilal?" Bilal pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah katakan betapa gersangnya hatiku, betapa matinya hatiku ini karena aku tidak lagi mengunjungi Rasulullah. Aku takut sekali, wahai saudara-saudaraku, kalau Rasulullah meninggalkanku nanti." Maka saudara-saudara Bilal pun berkata kepadanya, "Sudah saatnya engkau ziarah, Bilal, ke makam Rasulullah." Bilal bin Rabah pun mengambil untanya, langsung mengambil untanya dan memacu untanya untuk bertemu Rasulullah. Dan di sepanjang perjalanan, ia menembus siang dan malam, ia menembus panas dan dingin. Tak terasa derai air mata bercucuran. Ia merasa begitu rindu kepada Rasulullah. Dan ketika Bilal sudah sampai di Madinah, ia melihat bukit-bukit Madinah dan semakin bertetesan air matanya. Dan ketika memasuki pintu gerbang Madinah, maka Bilal bin Rabah pun melihat di setiap bangunan kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana, ada kenangan Rasulullah di kota Madinah. Maka Bilal pun semakin kencang dalam menangisnya. Tak bisa lagi dibendung air matanya. Dan ketika ia sampai ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersimpuh dengan suara yang parau dan lirih. Ia pun mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah." Bilal tak sanggup lagi membendung air matanya. Ia pun begitu rindu dengan Rasulullah. Kemudian ada seorang yang menepuk pundak Bilal dan berkata, "Engkau sudah kembali lagi di sini, wahai Bilal?" Bilal kemudian menoleh. Ternyata yang menemuinya adalah sahabat Abu Bakar.
Bilal pun memeluk Abu Bakar dengan sangat kencang. Sementara di Abu Bakar ada Umar. Dan kemudian Bilal pun menangis. Bilal pun mengatakan, "Abu Bakar, aku takut sekali Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di dalam mimpiku Abu Bakar. Rasulullah mengatakan hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak mengunjungi Rasulullah. Aku sangat takut Rasulullah meninggalkanku, wahai Abu Bakar." Bilal pun terus menangis hingga ia pun menyeka air matanya, dan Abu Bakar pun mencoba untuk menenangkannya. Abu Bakar pun mengatakan, "Bilal, air mata yang turun karena rindu Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan kau adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah." Bilal pun kembali memeluk Abu Bakar As-Siddiq. "Betapa kau rindu kepada Rasulullah, wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, "Bilal, kumandangkanlah azan lagi. Azanlah wahai Bilal." Bilal pun menjawab, "Tidak Abu Bakar, aku tidak akan sanggup lagi melakukan itu." Lalu datanglah dua anak kecil mendatangi Bilal. Nah, mereka ini adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan memeluk Bilal dan kemudian mengatakan, "Wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah. Kumandangkanlah azan lagi wahai kakek Bilal. Betapa kami rindu mendengarkan suaramu wahai kakek Bilal." Bilal pun menatap wajah Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah, menatap wajah Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah. Bilal pun memeluk keduanya, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Bilal pun mengatakan, "Baik, baik, aku akan mengumandangkan azan." Semua orang pun sudah berkumpul di dalam masjid untuk bersama-sama melakukan sholat berjamaah dan untuk mendengarkan azan dari Bilal bin Rabah. Laki-laki hitam itu pun mulai memecah barisan dan orang-orang melihat Bilal. Mulailah orang-orang melihat Bilal mulai menangis, mulai meneteskan air mata mereka, karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal demi sedikit mulai berjalan dan air matanya mulai menetes. Kemudian ia mulai naik ke atas menara. Bilal mencoba melihat pandangannya ke bawah, karena biasanya sebelum mengumandangkan azan ada Rasulullah di sana, ada wajah Rasulullah di sana. Tapi ia tidak melihat Rasulullah. Ia pun kemudian mengumandangkan azan, maka bahunya pun bergoncang-goncang. Ia tidak kuat sebenarnya. Ia pun mulai mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. dengan suara yang gemetar. Lalu apa yang terjadi? Seluruh orang yang berada di dalam masjid pun berkerumun tangisan mereka. Mereka merasa rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Lalu Bilal pun kembali melanjutkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seluruh ibu-ibu yang ada di kota Madinah datang berbondong-bondong menuju ke masjid dan mengatakan, "Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Apakah Rasulullah bangkitkan kembali?" Suara azan Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah, dan orang-orang mengatakan, "Tidak, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak dibangkitkan lagi. Rasulullah sudah wafat. Ini hanya suara Bilal saja." Orang-orang yang ada di masjid kembali menangis, dan Bilal pun kembali melanjutkan azannya. Asyhadu anna Muhammad. Dan Bilal pun jatuh pingsan. Bilal jatuh pingsan. Bilal tidak kuat untuk mengucapkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Bilal tersadar dari pingsannya, ia pun mengatakan, "Lanjutkan azannya, aku tidak mampu. Lanjutkan azannya, aku tidak tahan, aku tidak bisa," kata Bilal. Kisah kerinduan Bilal ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, "Aku merindukan para saudara-saudaraku." Para sahabat pun mengatakan, "Kamilah saudara-saudaramu. Maksudmu apa wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi aku merindukan saudara-saudaraku." Para sahabat pun bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?"
Rasulullah pun bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka patuh dan mereka mengikuti semua perkataan dan perbuatanku, dan aku rindu untuk bertemu dengannya. Siapa itu? Kita. Ya, kita. Kitalah yang ditunggu oleh Rasulullah SAW. Kita ditunggu telaganya Rasul. Ketika Rasul sangat mencintai dan merindukan kita, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan lisan ini? Bagaimana perkataan dan perbuatan ini? Apakah mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah? Wahai Rasulullah, saksikanlah kami. Ini adalah hamba-hamba Allah, umatmu yang merindukan perjumpaan di telagamu, wahai Rasul. Tunggulah kami, wahai Rasul. Inilah kisah rindu kami, wahai Rasul. Masya Allah, itu tadi adalah cuplikan dan kerinduan Bilal bin Rabah kepada baginda Rasulullah SAW yang sangat begitu besar. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya, keluarganya, dan para tabiin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kelak kita semua bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah rasa iman dan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya fid dunya wa akhirah. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.